Oke, saya ngelihatnya gini, jadi bukan berarti keputusan kepolisian kan kalau di berbagai media sudah saya sampaikan bahwa kayaknya terlalu cepat menyampaikan bahwa itu adalah kasus bunuh diri, ya. Nah, kenapa saya bilang terlalu cepat? Karena mengingat dari berbagai barang bukti yang saat ini sudah disampaikan kepada publik, ya, dengan runutan yang seperti itu, kesimpulan untuk menganggap bahwa yang bersangkutan bunuh diri itu terlalu prematur, ya, dalam arti bahwa kalau kita melihat dari runtutan rekaman yang ada, begitu banyak yang harusnya bisa diungkap, tetapi saat ini itu tidak dijelaskan kepada publik. Kenapa saya bilang ini harus dijelaskan kepada publik? Ya salah polisi sendiri. Kan beberapa cuplikan sudah disampaikan kepada publik dengan dasar bahwa hal ini termasuk transparansi bagi publik. Tetapi yang disampaikan itu hanya setengah-setengah, sepotong-sepotong. Lalu dengan hanya informasi yang seperti itu menyampaikan bahwa hal itu bunuh diri, justru ini seakan polisi itu mengarang cerita. Ya wajar, ini bukan berarti saya berasumsi, tetapi ngelihat dari apa yang disampaikan polisinya itu sendiri. Dengan hanya informasi yang begitu sederhana, bagi saya ya, itu kemudian hal itu dia dianggap sebagai kesimpulan yang saya bilang tadi, harusnya ada yang lebih lengkap diungkapkan kalau memang mau mengarah ke sana. Kenapa saya anggap hal itu penting? Karena kita mengingat bahwa seseorang mengalami pembunuhan itu adalah sesuatu yang tragis. Akan tetapi kalau kemudian seseorang itu dianggap bunuh diri, itu juga suatu hal yang tragis. Kalau dibilang dari sisi keluarganya, kenapa? Dengan dibunuh ataupun bunuh diri, tetap keluarganya kehilangan anggota keluarganya. Seorang anak kehilangan bapaknya, mungkin istri kehilangan suami, ibu kehilangan anak, lain sebagainya. Tetapi kemudian untuk mencari tahu apa penyebabnya, hal itu kalau dibilang bunuh diri justru lebih mengarahkan ke bahwa yang bersangkutan ini seakan-akan mengalami suatu kelainan mental, ada kelainan jiwa, sehingga dia sampai menyelesaikan hidupnya sendiri tanpa punya solusi. Ya, nah, kalau kita runut sekarang hal yang terkait dengan telematika, berarti kan itu saya harus merunut segala hal yang terkait, bisa visual dalam arti CCTV, bisa juga mungkin rekaman dengan teman-temannya via WhatsApp, ataupun bisa mungkin chatting kalau secara tertulis, bisa email, bisa anything. Oke. Nah, dengan data yang ada, kalau dibilang sekarang bunuh diri, mengapa tidak ada informasi dari kepolisian misalnya rentang waktu antara yang bersangkutan dari pagi berangkat ke kantornya dari kosan? Nihil, nol, tidak bisa sampaikan oleh polisi. Kemudian saat yang bersangkutan sampai kembali dari kantornya, dari Kemenlu, juga tidak ada. Ya, itu padahal hal itu penting untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang berangkat dari kosan dan kembali ke kosannya. Tetapi justru hal yang paling remeh-temeh, urusan seorang korban ini buang sampah, itu disebarkan kepada publik. Ini kan sesuatu yang aneh, hal yang penting aja tidak bisa sampaikan, padahal tapi hal yang biasa banget itu bisa disampaikan, padahal menggunakan kamera yang sama, padahal di hari yang sama, dan itu belum terjadi rentang waktu yang jauh di mana rekaman tersebut saya yakini masih ada pada NVR atau Network Video Recorder, atau mungkin dia pakainya DVR, Digital Video Recorder, masih ada di sentranya itu. Nah, kelengkapan data di sini, kelengkapan informasi ini justru yang penting dikonfirmasikan kepada publik sehingga akan jadi lebih jelas, ya. Tanpa informasi ini berarti kepolisian kurang lengkap menyampaikan informasinya. Kenapa saya berani sampaikan ini? Ya, karena apa? Hal yang disampaikan oleh polisi tidak ada kata-kata bahwa sudah memantau CCTV dari sekian hari sebelumnya atau sekian jam sebelumnya atau dari pagi. Tidak ada kata-kata seperti itu. Ya berarti polisi cuma bilang berdasarkan informasi yang ada, kemudian ambil kesimpulan. Lo kurang luas. Ya kurang luas. Secara digital, kita bicara kalau digital visual berbasis CCTV, ada hal yang namanya 4R plus 4R. 4R yang pertama yang sering saya sampaikan kepada media, yaitu rentang, reka, rangkai, runut. Ya di situ adalah kita melihat tentang waktunya seberapa jauh yang bisa diulas oleh kepolisian, kemudian direka kira-kira kejadiannya apa saja yang berkaitan dengan kesimpulan tersebut, kemudian dilakukan perangkaian CCTV yang ada dirangkai. Ingat, di lokasi tersebut ada banyak CCTV, di Kemenlu ada banyak CCTV, di tempat dia belanja ada banyak CCTV.
Hal itu semua tidak ada. Ya, di sini ada kebutuhan untuk bisa melakukan perangkaian. Kemudian dilakukan perunutan. Dengan dilakukan perunutan berarti bisa akan tercapai kira-kira ceritanya skenario seperti apa. Dan rentang waktunya analisanya jadi semakin jelas. Tadi 4 hari pertama ya, rentang, reka, rangkai, runut. 4 hari berikutnya harusnya dilakukan oleh kepolisian. Ini semua dalam bahasa Inggris saya sampaikan adalah pertama sesuatu yang sifatnya retrievable, ya bisa diambil. Kemudian rateable, bisa diklasifikasikan. Kemudian rectifiable, bisa dilakukan koreksi. Terakhir reconstructible, ya bisa direka ulang dan kemudian dibuktikan kira-kira hal itu mungkin dilakukan atau tidak. Kalau bicara retrievable, harusnya polisi punya akses ke semua CCTV dan ada informasi bahwa semua sudah diperiksa. Kata-kata itu tidak keluar dari penjelasan kepolisian. Ya, kemudian hal yang sifatnya rateable itu bisa dilakukan pilah-pilih untuk memastikan mana yang kira-kira layak untuk dijadikan analisa ataupun tidak. Bahkan 1 detik informasi saja sudah sangat berguna untuk diulas. Karena secara digital itu 1 detik itu berisi dari 24 gambar minimal kalau dalam CCTV. Itu bisa diulas. Kemudian rectifiable itu untuk pengakuan kalau kira-kiranya informasi yang disampaikan ini kurang benar, kurang valid, kemudian dilakukan penyaringan, dilakukan pengambilan informasi yang lebih luas misalnya. Itu rectifiable. Kemudian di reconstructible itu untuk memastikan kan apa yang dimiliki kepolisian bisa valid dan kemudian sudah mengukuhkan keputusan kepolisian. Ya, kalau berdasarkan data yang sekarang sudah viral, ada di masyarakat, itu terjadi atas 5V. Pertama itu adalah data yang viral, ya data yang ada di mana-mana di masyarakat, berbagai sosial media itu semua keluar, itu viral. Data tersebut harusnya disaring menjadi data vulnerable atau data-data yang disaring kira-kira mana data-data yang mentah. Sudah disaring segitu banyak, dari segitu banyak disaring tetapi masih vulnerable, masih mungkin datanya ternyata direkayasa, ternyata datanya mengalami misalnya keulang lengkap ataupun potongan-potongannya itu tidak berhubungan satu sama lain, nanti berkaitan dengan yang rangkai. V yang berikutnya adalah valued. Ya, data itu yang dianggap berguna, itu dianggap valid, yang itu yang akan digunakan oleh laboratorium forensik untuk dianalisa, yang valid. Keluaran dari forensik valid itu menjadi data yang valid. Data itu valid karena berarti sudah dikonfirmasi, sudah diperiksa oleh lapor dan ternyata dipilah-pilih, tidak ada rekayasa dan sebagainya. Dan itu biasanya nanti diberikan kepada saksi ahli ataupun kepada siapapun untuk diperiksa. Setelah diperiksa oleh saksi ahli, keluarlah yang namanya verified. Ya, jadi saya ulang lagi, tadi viral, vulnerable, valued, valid, dan kemudian verified. Nah ini perlu, dan kelengkapan ini tidak terbukti. Itu yang mengakibatkan saya mengambil kesimpulan bahwa ini terlalu dini. Gitu. Oke. Bang, tapi yang jadi janggal pada saat proses ini kan kayak handphonenya juga kan hilang gitu ya. Oke. Iya, mungkin gimana Abah sebagai analisis pakar teknologi. Oke, kita kejanggalan-kejanggalannya. Saat ini bahasa yang disampaikan kepada publik adalah ponselnya hilang. Itu bahasa yang salah. Maaf, saya berani katakan itu bahasa yang salah. Karena suatu kata hilang itu berarti hanya boleh diucapkan oleh seseorang yang memiliki data tersebut. Kalau saya pemilik ponsel, kemudian sekarang saya tidak ada akses lagi kepada ponsel saya, itu hilang. Ya kan sudah tidak ada. Tetapi kalau orang lihat saya punya ponsel, kemudian hilang dari tidak dilihat sama publik, berarti ponsel tersebut tidak diketemukan. Beda dengan hilang. Kalau hilang, masalah selesai. Ya, tetapi kalau tidak diketemukan berarti kerjaan polisinya yang belum selesai, tidak mampu menemukan informasi ini. Padahal yang namanya ponsel saat itu tidak diketemukan, masih mungkin dia masih menyala kalau masih ada baterainya dan bisa dideteksi lokasinya, ada berbagai BTS ataupun Base Transfer Station yang bisa mengetahui ini orang terakhir ada di mana. Itu jelas kelihatan lokasinya ya secara digital. Kemudian data tersebut bisa dipastikan terakhir ada di mana, apakah dimatikan secara sengaja ataukah kemudian bisa kehilangan kehabisan baterai ataupun kemudian kehabisan sinyal. Itu bisa ditrace. Akhirnya kemudian polisi harusnya bisa ngomong saat mau ngomong hilang atau tidak ketemukan, terakhir kelihatannya di sini. Jangan secara waktu sekian kemudian hilang. Ya ampun, hilangnya secara waktu, secara lokasi harusnya ketahuan. Tidak bisa disampaikan oleh polisi. Minimal area, kalau nggak ngomong lokasi di mana, minimal hilang di kelurahan mana, minimal hilang di area mana, hal itu tidak bisa disampaikan. Kemudian lagi soal data yang diungkapkan oleh pihak kepolisian
itu menggunakan data email katanya. Pada tahun 2013 dianggap yang bersangkutan pernah menghubungi suatu lembaga internasional untuk bertanya mengenai hal yang sifatnya bunuh diri. Dan itu digunakan oleh kepolisian sebagai dari bagian analisa bahwa yang bersangkutan ingin bunuh diri. Ya ampun, 2013 sampai sekarang 2023, 12 tahun. Dikalikan 365 hari itu ada berapa hari? Seseorang yang ingin bunuh diri tahun 2013, dia kemudian baru bunuh dirinya tahun 2025, ini stresnya ini bertahun-tahun, ribuan hari ini. Mustahil. Kenapa? Kita bicara sekarang operasi. Kalau saya ada seseorang mau dioperasi, misalnya mau dicabut kuku saja, dibilang 3 hari lagi mau cabut kuku, itu dari hari ini udah deg-degan, kira-kira nanti kukunya rapi apa tidak, ada yang tersisa atau tidak, gitu. Kecuali kalau potong rambut sesuatu yang normal, tapi mengalami sesuatu misalnya mau dioperasi, pasang ring, mau dioperasi, cabut gigi, mau dioperasi apa, belum terjadi itu udah deg-degan nanti kayak gimana hasilnya. Apalagi ini kalau orang mau bunuh diri, masa mau bunuh diri sekedar kirim email 2013 kemudian melakukannya 2025, itu dianggap bagian dari analisasi polisi di tahun 2025 ini. Ya terlalu mencari-cari alasan. Bayangkan sekarang kalau 2013 yang bersangkutan itu pernah memang mengkontak untuk menanyakan hal yang sifatnya bunuh diri, akan tetapi bukan untuk diri dia, melainkan untuk temannya ada yang mau bunuh diri atau kayak gimana, kemudian dia menanyakan. Mungkin mau meluruskan agar meyakinkan temannya untuk janganlah bunuh diri, lain sebagainya. Nah, dia menanyakan kepada si lembaga tersebut sebagai diri dia kan nggak mungkin nyebut nama temannya, temannya si ini mau bunuh diri, itu sih namanya ya jadi menceritakan aib temannya ya. Dia mungkin bercerita aja seolah-olah, oh kalau soal bunuh diri gimana. Nah itu kan bukan berarti dia kan. Nah kalau data itu kemudian memang dia konteks, setidaknya kita tahu dia ada terlibat atas suatu hal yang berkaitan dengan niatan bunuh diri siapapun, bukan diri dia, siapapun. Nah mungkin hal itu kalau memang saat ini akhirnya tetap digunakan sebagai bunuh diri, berarti itu menjadi suatu referensi bagi yang bersangkutan. Tapi dengan rentang waktu yang kayak gitu pasti lupa lah. Kalau orang mau bunuh diri pasti kemudian sesudahnya lagi akan menanyakan lagi. Apalagi soal cara-caranya gitu loh. Kalau cara-caranya itu kan ada yang diungkap dan lain sebagainya, itu saya tidak mau berkomentar karena sifatnya bukan data digital. Ya data digital berarti bukan saya hanya ngelihat ada gambaran di situ kemudian dia ditutupin plastik, ditutupin lakban kuning. Secara video sudah berkali-kali ada video tersebut yang beredar banyak dari berbagai sisi, dari berbagai sumber, dan itu memang saya konfirmasi sejauh ini lilitan lakbannya itu bukan rekayasa, memang benar. Tetapi kalau dibilang ditutupin oleh plastik, saya tidak bisa mengkonfirmasi karena memang tidak pernah kelihatan secara digital. Ya, itu. Nah, tetapi sekarang dari data tersebut berarti sudah confirm dia dililitkan dan lilitnya rapi. Silahkan pihak kepolisian menganalisa serapih itu kah apa orang kalau mau bunuh diri bisa rapih seperti mau kirim paketnya suatu layanan online shopping. Mas sampai serapih itu. Padahal niatnya hanya menutup kalau mau bunuh diri tinggal dililitkan di hidung selesai. Yeah. Tapi dirapikan sampai sekepalanya. Ini memang mau kirim paket kemana? Jadi suatu tanda tanya. Ya, nah, saya lanjut kejanggalan yang berikutnya mengenai jendela yang dibuka oleh katanya petugas kosan. Dibukanya jendela tersebut dibuka dari ujung jendela. Bagaimana mungkin? Karena walaupun saya bukan tukang kayu, bukan saya nggak pernah ada pengalaman kayak gitu. Andai kan ini satu jendela dan dibuka dari ujung bisa kebuka, ini tidak mungkin. Kenapa? Semua jendela dimanapun kuncinya ada di mana? Di tengah. Pasti ada di tengah. Kalau ada di samping, di sudut itu ada di samping dan kuncinya sempat dicongkel yang di samping, berarti satu samping lagi sudutnya harusnya ada kunci juga. Ini saat dibuka dari ujung sini, itu jendelanya kebukanya lurus, bukan miring. Kalau dia sampai miring berarti masih ada kunci yang mencantol. Kok bisa-bisanya sekarang si tukang itu dengan mudah, ataupun petugas ya, kosan, dengan nyolek dengan 2 obeng, dia kebuka. Berarti semuanya sejajaran kosan tersebut retan. Itu bisa mungkin dicolong orang, kenapa bukanya tinggal pakai obeng. Ya, itu menjadi justru presiden buruk bagi penghuni yang lain. Wah ngeri banget tinggal hanya dicongkel doang kebuka. Oke, itu yang janggal. Saat jendela terbuka, kemudian yang si petugas itu tidak menyibak hordennya, tetapi langsung berkonsentrasi kepada pintu untuk membukanya. Ini kan dia akan membuka untuk mencari tahu si Arya itu, si korban itu mengalami apa. Bukannya pengen bongkar pintu kan, ini kan bukan tukang kayu, bukan tukang pintu yang membongkar ini, adalah orang pengen mencari tahu si korban apa. Yang mungkin terjadi adalah saat sudah jendela kebuka, dia pasti akan menyibakkan hordennya dan melongok ke dalam, lihat cari tahu di mana ada orang apa tidak. Sampai mungkin terlihat ada orang yang terbujur kaku di balik tempat tidurnya. Ya, nah
Kalau gelap dia pasti akan masih menyalakan pakai flashnya ponsel, masih itu yang normal. Tapi hal itu tidak terjadi. Itu yang bagi saya janggal ya mengenai rekaman yang perilaku gerakan tersebut yang memang terekam dan semuanya itu wajar. Karena durasi waktunya itu kelihatan daytime stamp-nya, berarti itu secara rekamannya itu wajar, tetapi secara perilakunya yang tidak wajar. Ya. Sekarang saya lanjut lagi mengenai arah kamera. Saat yang terpantau itu lagi keluar balik semua bolak-balik baik si korbannya maupun ya petugas kosan, itu kameranya ke arah kiri atas sampai pintu si korban, kamarnya si korban tidak kelihatan, hanya ujungnya. Jadi nggak gitu kelihatan jelas kalau ada yang keluar masuk di sana. Tetapi saat dia mau dipantau, mau dibuka jendelanya, itu informasinya gambarnya jelas sekali. Ya, nah itu sudah pernah saya ungkapkan di beberapa televisi yang sifatnya mainstream, ya yang nasional yang gede. Ya, dan pada saat saya mengulas itu, polisi tidak ada satupun pihak kepolisian yang menyampaikan ya mengenai kejanggalan kamera tersebut. Tapi baru beberapa belakangan hari ini keluar katanya sudah analisa, diperiksa, ternyata kameranya itu digeser, kemudian itu ternyata dilakukan oleh petugas kos. Karena saat membongkarnya itu mau diperiksa agar pastikan ada saksi. Semua orang kalau bisa cari kesaksian adalah selalu dari ponsel. Karena apa? Ponsel yang lebih mudah untuk kesaksian kemudian diteruskan kepada siapapun, kepada yang berkepentingan. Beda halnya dengan perekaman yang sifatnya dari CCTV. Untuk mendownloadnya, untuk mengambilnya tidak semudah dari ponsel, tinggal merekam kemudian kirim. Mesti di-download dari CCTV dulu, mesti dilihat kamera nomor keberapa, kemudian diambil datanya rentang waktu berapa, di-convert dulu datanya. Langkahnya lebih panjang. Ini kalau dibilang sebagian kesaksian malah jadi suatu tanda tanya. Ya, nah kemudian dari soal daytime stamp-nya yang saat dia lagi orangnya seliweran dengan yang waktu pintu kebuka, posisi tulisannya, fontnya itu di kanan atas itu kecil, tetapi pada saat yang satu di pojokan tulisannya gede, berbeda. Nah dengan perbedaan ini tentu menimbulkan tanda tanya. Itu mengenai di area di area kosan. Ya. Sekarang kita lihat ada rekamannya yang ada di area depan di pelataran dan kemudian di teras. Itu ada 2 kamera yang keluar dan kemudian yang ke arah dalam. Itu tidak pernah dibuktikan, tidak pernah ada kelihatan bahwa yang korban bersangkutan itu ada di sana. Kemudian sekarang yang di kantor Kemenlu-nya, yang korban itu sempat naik ke rooftop. Ya, ke rooftop, dia naiknya katanya lewat tangga karena rooftop tidak bisa dicapai dengan elevator. Tetapi paling tidak dia ada naik elevator. Elevator tersebut kalau aja di area yang sensitif itu ada kameranya, berarti di elevator juga ada kameranya. Ada yang bisa membuktikan bahwa memang bersangkutan ada. Ini nggak ada, ya. Dan saat yang bersangkutan itu di rooftop keluar dari pintu fire exit-nya yang tempat tersebut juga tidak ada rekaman itu. Ya, tahu-tahu hanya pada saat dia lagi di luar mau loncat di area rooftop itu aja kameranya ada. Ini menjadi satu tanda tanya, kenapa? Karena tidak ada kesinambungannya antara kamera-kamera yang lain dengan posisi dia yang tahu-tahu ada yang di atas. Ya, sampai yang bersangkutan selesai, kemudian dia turun kembali, kemudian dia dia ada di lobi. Ya, di lobi itu tidak ada rekamannya. Dan saat dia ke toko yang dia belanja sesuatu, itu pun sebelum masuk toko mungkin dia akan lewat mallnya dulu. Itu tidak pernah ada rekaman tersebut. Nah, analisa ini menjadi tanda tanya. Kalau dianggap sekarang polisi bilang bahwa kita mesti menjaga privasinya korban, loh sampai di rooftop area yang sebetulnya justru privasinya Kemenlu, yang dimana orang harusnya nggak boleh lihat bentuk rooftop itu seperti apa. Ini kok bisa dipublikasikan dengan begitu mudah? Sementara area umum yang sifatnya di elevator maupun di tempat umum yang di parkiran dan kemudian di lobi itu bisa diumbar, apa tidak bisa diumbar? Ini jadi pertanyaan gitu loh ya. Dari sini kan kemudian hal ini yang mengakibatkan saya melihat bahwa terlalu dini untuk menyimpulkan itu di mana data nggak lengkap. Sama soal yang ini yang menenteng plastik hitam itu juga kan polisi udah mengungkap. Mungkin kalau dari kan sempat beredar juga tuh yang video yang dia megang plastik tentengan hitam itu. Yang waktu keluar dari kamar itu. Terus kenapa itu? Iya, mungkin kalau dari Abah sendiri gimana itu melihatnya? Nggak itu kan bisa. Bentuk curigaan. Oke, di situ kalau secara digital saya tidak pernah melakukan kecurigaan mengenai apa yang dibawa. Ya, karena secara digital yang biasanya kami lakukan, kita dalam memeriksa itu adalah kita memeriksanya who, what, where, when, how.
Why-nya tidak pernah kita pikirkan. Mau dia bawa tas plastik kayak, mau dia bawa tas merek kan kayak, mau dia bawa tas orang, mau dia bawa tas ransel, apapun tidak menjadi isu. Yang penting kita pastikan bahwa itu tasnya apa. Isinya nggak pernah menjadi isu karena nggak pernah kelihatan dalam bentuknya kalau cover. Kalau saya bisa menjawab, berarti saya dukun, bukan orang telematika. Karena secara telematika hal itu tidak bisa kelihatan. Nggak ada X-ray yang bisa nembus ke situ. Jadi secara pembawaan orang cuma bilang bahwa itu dia memang membawa sesuatu. Ya bisa mungkin itu katanya sampah. Tapi saat diantarkan ke depan, di mana di depan harusnya ada kamera, tidak ada bukti bahwa dia memang menaruh itu sampah ke dalam tong sampah. Nggak ada, kan dia cuma hilang dari pandangan kamera, kemudian balik sudah tangan kosong. Ya, jadi tidak menduga isi, sekali lagi dalam hal itu. Dan mengenai tentengannya yang dia bawa ke rooftop, kemudian turun dia tinggalkan, katanya ditinggalkan di rooftop. Ya, ditinggalkan di rooftop itu bukan suatu bukti. Kenapa? Karena hanya dia naik tidak apa-apa, dia membawa tas, turun dia kemudian tidak membawa tas lagi, dia turun, tetapi kemudian itu disimpulkan bahwa dia tinggalkan. Logikanya, kalau rekaman tersebut dipanjangkan dengan rentang waktu yang penuh, bisa jadi dia memang meninggalkan tas tersebut di atas untuk diberikan kepada orang lain. Boleh dong analisa seperti itu, untuk diberikan kepada orang lain. Maka itu pas dia turun, tas tersebut sudah tidak dia pegang. Dan kemudian ada orang lain lagi yang berikutnya naik ke atas, mengambil tas ini, kemudian itu dibawa turun ke bawah. Itu tidak berani dan tidak pernah diungkapkan oleh kepolisian. Dan sebetulnya dasar itu yang sebetulnya secara digital forensik, itu yang harusnya diungkap oleh kepolisian. Yang saya bilang tadi, rentang reka rangkai runut, ini dalam hal soal yang rekanya. Ya, kecuali kepolisian bisa memastikan di rentang waktu tersebut sampai keesokannya berapa hari setelahnya tidak ada orang lain lagi yang pernah ke atas dan mengambil tas tersebut. Itu baru confirm bahwa memang dia meninggalkan. Ya, sampai terakhir ada satu saat polisi menemukan, kalau dibilang oh itu ditinggalkan dan ditemukan, apakah masih isi yang sama? Yang ditemukan kepolisian, apakah sebetulnya ditinggalkan tasnya, tetapi kemudian ada orang yang berikutnya mengambil isi tasnya, hanya suatu benda sebagian aja dari dalam tas, tapi tasnya masih tetap ditinggal. Ada isi yang diberikan kepada orang lain. Ceritanya kalau kayak di film-film kan, satu tempat sepi nih, satu bawa tas, yang satu ngambil. Nah, analisa itu, ini bukan analisa kemudian saya hanya mengambil dari patokan film fiksi. Justru kebalikannya, film-film fiksi tersebut menganalisa berdasarkan biasanya hal-hal yang terjadi dalam kasus-kasus yang umum. Gitu. Ini perilakunya, gejalanya. Kemudian mungkin kalau di toko yang mart-mart gitu, di mana-mana tersebar, mulai ada beli lakban, mulai ada perhatiin, jangan-jangan ada yang terinspirasi nih, mulai untuk menutupin lagi pakai lakban untuk menyelesaikan hidupnya. Misalnya hal itu kan bisa saja dilakukan kan. Jadi kita ngelihatnya bahwa kalau pihak kepolisian bisa menyampaikan kepada publik, masih tetap hal-hal yang sifatnya bisa sebagai informasi kepada publik, dengan tentu tetap menjaga hal yang sifatnya adalah untuk menjaga perasaan keluarga korban. Ya, ini masih ada hal yang paling bisa diungkapkan. Justru bukan hanya polisi langsung menyimpulkan ini kejadiannya begini, selesai. You nggak perlu tahu, yang penting ini begini. Gua polisi, gua tahu. Nggak bisa begitu. Polisi justru menjelaskan, ini loh analisa kepolisian, ini loh yang diungkap, ini loh yang kelihatan. Ya, nah, bukti banyak, tetapi bukti tersebut tidak direntang, tidak diurai untuk hal sifatnya 3T. Telisik, teliti, telusur. Ditelisik benar-benar di setiap detail yang ada, ditelisik itu diambil semuanya ya, ada segala yang mungkin, kemudian diteliti, kemudian ditelusur. Lucunya, menurut penjelasan dari Kompolnas, saya berani ngomong nih kok Kompolnas di situ, dikatakan bahwa lakban tersebut dibeli di Jogja. Ya, di beberapa hari yang lalu, dan itu yang lama, dibeli di Jogja. Kalau mau bunuh diri beli lakbannya di Jogja, kemudian beli peniti di Aceh gitu, masa ya jauh-jauh beli di Jogja untuk melakukan hal yang sudah dilakukan di Jakarta. Ini lakban bukan hal yang spesial. Kalau dia mau bunuh diri, mungkin biar asik dia bunuh diri pakai kuning. Ini terlalu hal yang terlalu kayak mengada-ngada. Kalau orang pengen bunuh diri, ya nggak akan mungkin agak kelihatan asik pakai yang khusus. Karena kalau kita cari di mart-mart yang saya bilang tadi, nggak ada yang menjual yang warna hitam, yang warna kuning. Adanya adalah hitam dan yang warna yang coklat. Yang hitam yang modelnya adalah close tape namanya. Kalau yang coklat itu yang lakban, yang plastik. Yang close tape yang bisa yang kayak kain yang mudah dirobek. Ya, nah itu sekarang dibeli di Jogja, pertanyaan itu di Jogja, itu yang menjadi satu tanda tanya. Beli di Jogja, dia ke Jogjanya ngapain mau membeli itu? Dia pakai itu kemudian ditinggalkan dia di sini ya untuk apa?
Terkecuali misalnya dia beli di Jogja, pas di sini kelihatan di rumah, di tempat kosannya ada buku-buku sesuatu yang pakai lakban warna kuning. Oh, dia belinya tadi memang untuk bikin diklat kah, bikin laporan lah, bikin apa gitu. Ya, di situ kemudian diktat kok, diklat salah. Dia untuk apapun yang untuk misalnya kayak penjilidan, nah berarti masuk akal dia beli sesuatu bukan niat untuk bunuh diri, akhirnya kepikiran. Kalau itu alasannya bunuh diri, ya kalau itu alasannya yang bunuh diri gitu loh. Kalaupun tidak, ternyata dia beli itu kemudian ditaruh kembali di tempatnya. Kalau ini ternyata oleh pelaku yang lain, mungkin pelakunya ngelihat hal yang paling mudah untuk dilakukan pakai apa setelah ketemunya, mau warnanya kuning, abu-abu, orange ataupun apa kayak mambo. Ya itu mungkin dipakai untuk kemudian membekap si korban misalnya. Nah itu juga bisa gitu. Nah ini tadi saya ungkapkan ini, kemudian mantan Kabar Reskrim bilang bahwa pendapat saya ini dibilang pendapat netizen. Waktu itu terjadi ada ribut lah di TV 11 sampai saya benar-benar berdebat ya secara online di situ. Saya tidak bisa menerima hal tersebut karena pendapat saya dianggap sebagai pendapat netizen, tentu itu terlalu merendahkan. Dalam arti gimana? Kalau sifat saya ini adalah sifatnya suatu analisa, punten sifatnya sudah lebih ngerti ya. Kalau dia mau bilang ahli apa gimana terserah. Tetapi kalau dibilang ini netizen aneh, karena kalau dibilang reskrim setelah turunnya orang tersebut, saya nggak edak lah nyebutnya, tapi dia mantan Kabar Reskrim. Setelah dia turun, Kabar Reskrim berikutnya udah gonta-ganti. Bahkan reskrim yang sekarang, staf-stafnya itu senasional, saya yang ngajarin. Saya pernah bikin satu hotel memberikan paparan kepada reskrim. Jadi saya memang orang yang mengerti. Nah, kemudian jangan dianggap yang umum. Harusnya pihak reskrim bisa memilah mana yang kira-kira menjadi pendapat umum, mana yang kira-kira menjadi pendapat seseorang yang lebih mengerti. Kalau netizen kan nggak mungkin diliput sama televisi aja, tinggal lihat aja dari komen-komen yang umum. Nah, analisa di sini yang harusnya justru menjadi referensi. Jangan kemudian panas kuping dan kemudian menganggap remeh suatu pendapat. Harus dilihat kira-kira siapa yang berpendapat. Ya, dan kemudian inti dari pendapat itu apa gitu loh. Apakah atas suatu pengalaman atau apakah suatu atas review dan macam-macam gitu. Oke, terima kasih.